Selamat siang para mahasiswa Teknik Industri kelas LB 41. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai dengan menggunakan integral garis. Karena ini siklus tertutup, kita bisa menggunakan teorema Green. Ya. Teorema Green. Itu integral dengan siklus tertutup dari P x, y dx ditambah Q x, y dy itu sama dengan double integral dou I per dou X dikurang dou P per dou Y per dou Y. Dengan Y, sini adalah dy, ini X, makanya adalah dx. Ini adalah d area. Jadi soalnya sendiri adalah X tambah Y dx ditambah I X, Y dy. Sorry. X tambah Y dx ditambah 2x min Y dy. Berarti Ps, Y sama dengan X plus Y dan Qs, Y adalah 2x min Y. Ambil jadi Px, Y sama dengan X tambah Y dan Qx, Y adalah 2x min Y. Nah, yang di sini turunan parsial dou P terhadap Y, dou P per dou Y, sedangkan turunan parsial Q terhadap X. Karena ini dou P per dou Y, kita lingkari Y-nya ya. Kalau dou Q per X, kita lingkari X-nya. Artinya kita turunkan ya. X kita turunkan 0, Y kita turunkan 1. Ya, hasilnya 1. Ya. Dou Q per dou X, kita turunkan terhadap X. X turunannya 1, Y turunannya. Karena Y bukan X, dianggap konstan. Kalau tadi, dou P per dou Y, X dianggap konstan. Karena bukan Y ya. Bukan Y, X konstan 0, Y turunannya 1. Jadi 0 tambah 1, 1. Dou Q per dou X, diturunkan terhadap X. X turunannya 1, di 2 kali 1. Y konstan, bukan X, turunannya 0. Sehingga hasilnya adalah 2. Sehingga kita bisa cari sesuai rumusnya tadi, dou Q yang di atas ini. Yang di atasnya ini. Yaitu dou Q per dou X. Dou Q per dou X, betul. Dikurang dou Q per dou X dikurang dou P per dou Y. Itu adalah 2 dikurang 1. Sama dengan 1. Ya. Oke, ini sudah kita dapat. Selanjutnya, baru kita masuk ke integral dari X tambah Y dx ditambah
2X min Y dy adalah, oh ya, mungkin gambarnya perlu kita tulis ya. Ini sama dengan apa? Gambarnya itu tadi ya. Ini parabola, juga parabola. Ini Y sama dengan X kuadrat. Dan ini adalah Y kuadrat sama dengan X. Berarti Y adalah akar X. Ya. Jadi ini yang Y. Kalau X konstan ini titik potongnya pasti ini 1 ya. Bila 1, maka kalau X konstan sini, X konstan, maka X terletak antara 0, 1, tetapi Y-nya berubah, yaitu Y batas bawahnya adalah X kuadrat. Kita lihat yang atas adalah ya, Y-nya sini adalah X kuadrat, yang batas bawah dan batas atasnya adalah akar X. Ya, ini adalah boundary atau harga batasnya. Ya. Nah, sehingga ini ada double integral X dari 0 sampai 1. Ya. Kemudian Y dari X kuadrat sampai akar X. Terus ini ada do Q per do X dikurang do P per do Y. Ini Y, berarti dy. Ini X, dx. Ya. Ini yang disebut D area. Ya. Sehingga ini sama dengan X dari 0 sampai 1. Ya. Integral dari Y sama dengan X kuadrat sampai akar X. Doki per do X kurang do P per do Y kita sudah cari sebelumnya, hasilnya adalah 1 kali dy dx. Nah, kalau kita lihat ini adalah double integral 1 kali d area. Berarti ini adalah area. Ini luas ya, berarti luasnya sama dengan luas. Nah, hal ini yang biasanya dipakai untuk menghitung luas kebun yang besar atau luas hutan. Ya. Sehingga ini sama dengan integral X dari 0 sampai 1 dx. Kemudian Y dari X pangkat 2 sampai akar X dy. Nah, ini kita kerjakan yang paling belakang dulu ya. Yang paling dalam. Sehingga ini terjadi integral X dari 0 sampai 1 dx dikali integral dy adalah Y harga batas X kuadrat sampai akar X. Ya. Ini sama dengan X dari 0 sampai 1. Ini Y batas atas adalah akar X. Dikurang Y batas bawah adalah S kuadrat. Ya, nah. Batas atas adalah akar X. Batas bawah adalah S kuadrat. Kemudian dx-nya yang dx-nya kita pindahkan ke belakang. Ya. Kemudian kita hitung kalau ada akar sebaiknya kita ubah dalam pangkat tak sebenarnya. Jadi yang akar ini akar kita ubah dalam pangkat tak sebenarnya. Jadi X pangkat setengah dikurang X kuadrat kurung dx.
Sehingga ini sama dengan seper. Nah, ini pangkat setengah. Seper N-nya, X pangkat seper N plus 1, X pangkat N plus 1. Dikurang sepertiga kali, ini integral X kuadrat, seperdua tambah 1 sepertiga, X pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Agar batas X-nya 0,1. Ya. Sehingga hasilnya itu sama dengan 2/3. Nah, kita lihat sini, datang 2/3 ini setengah tambah 1 adalah 1/2, penyebutnya 1/2. Kalau di bulat 1/2 adalah 3/2, jadi 1 bagi 3/2 adalah 2/3. Ya, 2/3. Terus ini X pangkat 1/2 ya. X pangkat 1/2, X pangkat 1 X, X pangkat setengah adalah akar X. Kemudian dikurangi sepertiga X pangkat 3, agar batas X-nya 0 sampai 1. Ya. Sehingga hasilnya 2/3 kali X akar X. Ya. X akar X, jadi 1 akar 1 dikurang 0 akar 0. Batas atasnya 1, jadi X akar X batas atas 1 akar 1, dikurangi X akar X batas bawah 0 akar 0. Dikurang sepertiga dari X pangkat 3 batas atas dikurang X pangkat 3 batas bawah. Nah, yang 0 ini hilang ya. Sehingga hasilnya adalah 2/3 dari 1 dikurang sepertiga kali 1. Ini sama dengan 2/3 dikurang sepertiga adalah 1/3. Jadi jawabannya sama dengan menggunakan integral garis pergi tambah integral garis pulang. Oke. Terus selanjutnya kita masuk dengan Z diketahui ya, Z sama dengan 2 dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini adalah paraboloida ya. Parabol, dikata parabol kalau 2 dimensi, kalau 3 dimensi paraboloida. Ditanya luas permukaannya ya. Ditanya tentukan ya, A sama dengan area ya, luas permukaannya, double integral luas permukaan ya, luas permukaan double integral dari surface akar dari do Z per do X pangkat 2 ditambah dengan do Z per do Y pangkat 2 ditambah 1 kali D area ya, D area. Tentukan A sama dengan ini, di mana ya S di mana S adalah permukaan paraboloida ya, paraboloida yang terletak di atas bidang ya, di atas bidang XY. Nah, apa solusinya?
Dulu kita gambarkan alas ini lingkaran ini. Berarti kalau kita Z adalah 2 kurang X kuadrat tambah dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti ini Anda tahu S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat, ya, melingkar. Sehingga pada bidang XY, Z sama dengan 0. Ya. Maka Z ini ganti 0 adalah 2 kurang R kuadrat. Min R kuadrat pindah ke kiri menjadi plus R kuadrat sama dengan 2. Maka R adalah akar 2. Ya. R adalah akar 2. Oke. Jadi kita gambarkan sini ada radiusnya akar 2. Tingginya 2. Di mana X, Y, Z sumbu 3 dimensi. Ini akar 2, akar 2, min akar 2 ya. Oh. Berarti sini tetanya karena melingkar, teta adalah melingkar 0 radian sampai 2 pi radian, sedang R radiusnya, jari-jarinya R adalah dari 0 sampai akar 2. Oke, ini adalah boundary atau harga batasnya. Oke. Kemudian selanjutnya baru kita cari area atau namanya A ya, adalah double integral dari surface permukaan, luas permukaannya, dou Z per dou X ya. Dou Z per dou X pangkat 2 ditambah dou Z per dou Y pangkat 2 tambah 1 kali D area. Nah, kita tahu tadi Z adalah 2 dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga Z adalah 2 min X kuadrat min Y kuadrat. Maka dou Z per dou X berapa nih? Dou Z per dou X adalah 2 konstan diturunkan. Oh, yang ini turunkan terhadap X ya. Terhadap X. Karena dou Z per dou X. Jadi di luar X adalah konstan. 2 konstan turunkan 0. X kuadrat turunkan 2X, Y kuadrat konstan turunkan 0. Sehingga hasilnya adalah ini min 2X. Nah, Z adalah 2 dikurang X kuadrat min Y kuadrat. Kita ulang lagi ya. Jadi soalnya kita salin ya. Sama. Tapi di sini yang kita cari adalah dou Z per dou Y ya. Dou Z per dou X dan dou Z per dou Y. Karena kita ada Y, maka yang kita lingkari Y-nya, Y kuadrat, itu yang kita turunkan. Selebihnya konstan. Jadi 2 konstan 0, X kuadrat konstan 0, Y kuadrat turunkan 2Y. Sehingga hasilnya min 2Y. Sehingga akar, ya, akar dari dou Z per dou X pangkat 2 ditambah dou Z per dou Y pangkat 2 plus 1 adalah akar dari
min 2x kuadrat ditambah min 2y kuadrat ditambah 1. Ya. Sehingga hasilnya adalah akar dari 4R kuadrat ditambah 1. Sorry, belum. Ini kuadratkan min 2 kuadrat plus 4 X pangkat 2. Nih. Min 2Y dipangkat 2, 4Y kuadrat plus 1. Nah, ini bisa kita keluarkan 4-nya. 4 kali X kuadrat tambah Y kuadrat plus 1. Sehingga ini sama dengan akar dari 4. Nah, Anda tahu X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat plus 1. Jadi, akar ini, ya, akar ini adalah sama dengan akar 4. Akar dari doj per 2 pangkat 2 tambah doj per 2 pangkat 2 tambah 1 sama dengan akar 4R kuadrat plus 1 untuk soal ini ya. Nah, selanjutnya baru kita cari luas permukaannya, area sama dengan apa? Theta melingkar dari 0 sampai 2 pi radian, ya, 0 radian sampai 2 pi radian. Radiusnya dari 0 sampai akar 2, akar dari doj per 2x kurung kuadrat ditambah doj per 2y kurung kuadrat ditambah 1. Ya, ditambah 1 kali D area. D area sini hati-hati. D areanya adalah menggunakan koordinat tabung. Ya. Jadi D area, koordinat tabung, D area adalah R, DR, D, theta ya. R, DR, R, DR, D, theta. Kita lihat di sini ada R, tadi ada DR, theta, D, theta ya. Hingga ini dapat kita selesaikan. A sama dengan apa? Integral theta dari 0 sampai 2 pi radian. D theta boleh tarik keluar ya. Kemudian R dari 0 sampai akar 2. Oh ya. Nah, ini kita maaf tadi. Ini belum kita ganti ya. Kita ganti dulu nih. Akarnya tadi ya. Jadi R dari 0 sampai akar 2. Akarnya tadi kita sudah cari, akarnya dengan akar 4R kuadrat plus 1 ya. Isi sini akar 4R kuadrat plus 1. Nah, baru ini R, DR, D, theta ya. Ini adalah D area dari koordinat tabung ya. Ini adalah D area ya. D area. Nah, di sini D theta bisa kita tarik ya. Sehingga di belakang integral theta 0 sampai 2 pi radian, 0 radian sampai 2 pi radian, D theta. Kemudian R-nya dari 0 sampai akar 2. Nah, ini ada akar. Akar 4R kuadrat plus 1 dot kali RDR. Nah, RDR ini bisa kita lihat turunan dari 4R kuadrat plus 1 berapa? Turunan dari 4R kuadrat adalah 4 kali 2R tambah 0. Berarti 8R DR ya. Jadi berarti ini A sama dengan integral theta dari 0 sampai 2 pi D theta. Nah, ini kita ubah dulu pangkat apa? Kita lihat dulu R dari 0 sampai akar 2. Ini boleh kita ubah 4R kuadrat plus 1 pangkat setengah ya kan? Akar itu kan pangkat setengah. Kemudian DU ini kan U pangkat N ya. U pangkat N DU. U-nya 4R kuadrat plus 1. Coba kita lihat benar nggak?
Hasilnya berapa nih? Ini 4 kali R kuadrat turunnya 2R, ya. Terus 1 turunkan 0. 4. R kuadrat turunkan 2R, 1 turunkan 0. Sehingga ini adalah DR, ya. Berarti sini 4 kali 2R, 8R DR. Kita lihat sini, ada nggak RDR sini? Ada nggak RDR sini? Ada kan? RDR ada. Berarti terjadi kelipatan 8. Supaya 8 jadi 1, dikalilah 1/8. Ya, 1/8. Oke. Sehingga luas permukaannya sama dengan X dari theta. Theta dari 0 radian sampai 2 pi radian d theta. Oh, 1/8 boleh tarik keluar, ya. 1/8 boleh kita tarik keluar. Bisa. 1/8 kita tarik keluar. Ya. Kita tarik keluar. Sehingga tinggal apa? Tinggal ini kan. Nah, ini bisa kita hitung nih berapa integral dari, kita tulisnya dulu. Tinggal integral dari apa? R dari 0 sampai akar 2 dari 4R kuadrat plus 1 pangkat setengah D dan U pangkat N DU. U-nya 4R kuadrat plus 1. Ya. Nah, saya selesaikan. Ini adalah 1/8 integral. Oh ya, karena ini adalah konstan, harga batas konstan, dan antara theta dan radius atau R itu tidak terikat, maka ini boleh kita hitung masing-masing, ya. Seperti ini A sama dengan 1/8 gitu, ya. Jadi ini adalah masing-masing, ya. Tahu ini di sini aja. Ini adalah integral, ini adalah integral theta dari 0 sampai 2 pi d theta sendiri. Ya, ini kan kali. Nah, ini kita selesaikan nih. Berapa? Integral dari U pangkat N DU, rumusnya apa? 1/N plus 1. U-nya 4R kuadrat plus 1 pangkat N plus 1. Harga batas 0 akar 2. Sehingga luas permukaannya 1/8 kali integral d theta adalah theta, harga batas 0 sampai 2 pi, atas bawah 0, batas atas 2 pi. Dan ini hasilnya adalah 1/2, setengah tambah 1 adalah 1/2, penyebutnya, ya. Penyebutnya setengah tambah 1, 1/2, dibulatkan 3/2. 1 bagi penyebut. 1 bagi 3/2, 2/3. Ya, 2/3 dari 4R kuadrat plus 1 pangkat 1/2. Pangkat 1/2, pangkat 1 tetap, pangkat setengahnya akar. Ya, 4R kuadrat plus 1. Jadi U akar U, ya. U pangkat setengah tambah 1, U pangkat 1/2 adalah U pangkat 1 kali U pangkat setengah. U pangkat setengah adalah akar U. Harga batas 0 sampai akar 2. Nah, ini 2 dengan 8 saya coret 1, 8 jadi 4. Ya enggak? 2 bagi 2 adalah 1, 8 bagi 2 adalah 4. Sehingga hasilnya ini 4, 1/4 kali 1/3. Berapa? 1/12, ya. 2/3 kali, ya. Sehingga hasilnya adalah, ini adalah 1/12, terus ini batas theta batas atas 2 pi kurang batas bawah 0, ya. Terus ini
U akar U ya. U akar U. Jadi R-nya diganti. Yang kita ganti itu R-nya. R kuadratnya. Jadi sini 4. Ya, sorry. 4 dikali R kuadrat. R kuadratnya adalah akar 2 kuadrat ditambah 1 gitu ya. Kali akar 4 kali akar 2 kuadrat plus 1. Ini batas atas, kurang batas bawahnya 4 kali 0 kuadrat plus 1 ya. Akar dari 4 kali 0 kuadrat plus 1. Kurung tutup. Sehingga A adalah ini 2pi per 12. Ini menjadi berapa nih? Akar 2, akar 2, 2 kali 4, 8, tambah 1, 9 akar 9. Per 12 tadi ya. 9 akar 9 dikurangi berapa? 4 kali 0 kuadrat, 1 akar 1. Sama dengan, ini bisa coret, 2 sama 12, ini 1, ini adalah 6. Ya. Sehingga hasilnya, pi per 6 kali, akar 9 adalah 3, 3 akar 9, 27, 1 akar 1, 1. Sehingga hasilnya 26pi per 6. Ini bisa diperkecil menjadi berapa? 13pi per 3. Oke. Soal selanjutnya adalah hitung double integral dari surface vektor f dot n ya, dot n vektor normal ini boleh dikurung ini ds, di mana vektor f adalah z kuadrat min x i min xy j plus 3zk ya, k, dan s adalah permukaan daerah ya, permukaan daerah yang dibatasi oleh z sama dengan 4 kurang y kuadrat, x sama dengan 0, x sama dengan 3, dan bidang xy. Pada bidang xy ini berarti z 0 ya. Kalau bidang xy itu z sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita lihat ini. Jadi kalau ada double integral s dari f dot n ya, vektor normal ya. F dot n ds itu sama dengan triple divergensi ya, divergensi itu ini. Divergensi nabla dot vektor f itu ada divergensi d volume. Ini adalah menggunakan teorema Gauss atau divergensi, teorema divergensi. Oke. Nah, langkah pertama, jadi yang kita kerjakan yang ruas kanan ya. Yang kiri justru soalnya ya. Kita kerjakan yang kiri. Jadi berarti kita cari di sini adalah
divergensi divergensi vektor F itu Pak. Del dot F itu divergensi vektor F adalah del atau nabla adalah do per do X, do per do Y, do per do Z. Itu adalah nabla atau del dot. Nah, oh ya, vektor F-nya ini harus kita ubah dalam 3 dimensi. Di sini vektor F itu sama dengan berapa? Di mana IJK-nya kita hilangkan. IJK-nya kita hilangkan berubah dalam 3 dimensi, yaitu apa? Z kuadrat min X, min XY, 3Z. Ya. Jadi kita tulis ini Z kuadrat min X, ini adalah vektor F, min XY, 3Z. Nah, kita tahu dot vektor pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua, tambah ketiga kali ketiga. Sehingga ini jadi sama dengan do per do X dari Z kuadrat min X tambah do per do Y dari min XY tambah do per do Z ketiga kali ketiga dari 3Z. Nah, kalau ini diturunkan per do X, X-nya kita lingkari. Do per do Y, Y-nya kita lingkari. Do per do Z, Z-nya kita lingkari. Sehingga ini jadi Z kuadrat turunannya 0, ya, min X turunannya 1, ya. X turunannya 1. Terus ditambah min X konstanta pengali, Y turunannya 1. Ditambah 3 kali Z diturunkan 1. Sehingga hasilnya apa? Min 1. Min 1 min X plus 3. Nah, 3 kurang 1, min 3 min kurang 1 atau min 1 tambah 3, ya 3 kurang 1 adalah 2 dikurang X. Jadi inilah divergensi vektor F, ya. Divergensinya. Jadi baru kita kerjakan, lalu kita gambarkan. Gambarnya kayak apa sih? Ini E, ini Y, ini Z. Pertama kita lihat Z adalah 4 kurang Y kuadrat. Ini artinya sama Z adalah min Y kuadrat tambah 4. Berarti Z ada sumbu seperti sumbu Y ini, Y-nya sebagai sumbu X dia gitu ya, seperti itu. Oke. Parabol ya. Y parabol ini Z-nya itu sumbu seolah ini sumbu Y, sedang Y itu adalah sumbu X-nya. Jadi kalau min itu puncaknya negatif ya. Kalau min Y kuadrat puncaknya negatif, plus 4 sini. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Terus oke. Jadi kemudian kalau ini Z-nya 0 di alas, kalau Z-nya 0 di bidang XY, berarti Z sama dengan 0, berarti Z ini terganti 0 adalah min Y kuadrat tambah 4, maka min Y kuadrat pindah ke kiri jadi plus, maka Y berapa? Akar 4 adalah 2, berarti sini 1, 2. Jadi gambar parabolnya adalah
Oke. Nah, ini kemudian X-nya dikasih tahu kan. X-nya 0 dan 3. Bidang ya, ini bukan garis ya, bidang. Jadi bidang X-nya 0 dan 0 itu di bidang ini, bidang YZ maksudnya. YOZ ya. Kemudian ini ada 3. 1, 2, 3. Ya, 0 sampai 3. Jadi kalau kita gambarkan, ini sejajar, ini juga sejajar, ini sejajar, vertikal ya. Nah, ini lengkungnya sama ya. Jadi, nah gitu. Di bendanya seperti itu, 3 dimensi. Ya, oke. Ini X3 itu yang ini ya. X3 itu yang depannya ini X3, yang belakang ini X0 ya. Oke. Kalau ini kan Z0 nih. Di alas Z sama dengan 0. Kalau yang ini ada bidang ini adalah Z sama sorry, X sama dengan 0. X sama dengan 0. Yang bidang ini adalah X sama dengan 3 ya. Jadi karena 3 ya. Oke. Kemudian dinyatakan lagi sini apa? Di bidang Z0 ini 4 kali kuadrat. Udah, tidak salah ya. Baik, sampai sini. Nah, dari sini kita menentukan batasannya ya. Untuk Z pasti Z-nya 4 kali kuadrat, berarti Z-nya ada pasti ya. Batasannya atau boundary X berapa, Y berapa, gitu maksudnya. Z berapa. Nah, Z itu dari 0 sampai ke bidang ini. Ya, sampai ke bidang lengkung ini ya. Yaitu apa? Bidang ini sendiri adalah ya, yang X0 itu yang datar ya. Ini adalah Z adalah 4 kurang Y kuadrat ya. 4 kurang Y kuadrat. Berarti sini 0 sampai 4 kurang Y kuadrat. Kemudian Y kita anggap konstan. Di alas kita lihat. Kalau Y konstan, oh ini Y konstan, konstan ya. Karena alasnya berbentuk 4 persegi panjang. Ini agak keliru dulu ya. Betul ya. Karena alasnya bentuk panjang, misalnya konstan 0 sampai 2, Y juga konstan. Karena 4 segi panjang. Kalau 4 segi panjang, tetap ya. 0 sampai 2, ini Y-nya, X-nya 0 sampai 3. Jadi benar. Ya. Inilah batasannya. Boundary atau batasannya. Oke. Nah, baru kita cari. Jadi, kalau mau ini mungkin agak membingungkan Anda nanti yang ini. Yang dimaksud dengan bidang Y0 itu yang ini. Dari sini sampai sini ini bidang
apa? Y sama dengan 0. 0 sampai 2 ya. Oke, kalau ini bidang yang ini adalah X sama dengan 0 ya. Jadi kan kita tahu X0 X3 ya. Y-nya kan karena letaknya di ini ya. Ini Z0. Oke. Jadi dengan teorema divergensi ya. Teorema Gauss atau disebut teorema divergensi adalah double integral resolvers yaitu vektor f dot n ds itu adalah triple divergensi f, ini divergensi f d volume. Kita tahu d volume adalah dz kali d area ya, kali d area. Jadi ini boleh kita ganti sama dengan triple integral divergensi ya, itu divergensi vektor f kali dz d area. Nah, terus x-nya berapa tadi? X-nya agak batas 0 sampai 3. X dari 0 sampai 3. Y-nya dari 0 sampai 2. Ya nak? 0 sampai 3. Y 0 sampai 2. Dan Z dari 0 sampai yang tadi. Berapa Z? Yang ke bidang lengkung yang ini. Yang dimasuk Z itu ini. Ya. Kalau saya kasih kuning. Yang bidang lengkung ini. Ya. Ini ada yang kuning ini adalah Z sama dengan 4 kurang ekor. Dari 0 sampai bidang lengkung ini. Sehingga ini 0 sampai 4 kurang Z kuadrat. 4 kurang Z kuadrat. 4 kurang Y kuadrat. 4 kurang Y kuadrat ya. Coba lihat di sini. 4 kurang Y kuadrat kan ini ya. Bidang lengkung yang kuning. Nah, terus ini divergensinya tadi kita cari mana? Divergensinya sebelumnya berapa? 2 kurang X ya. Divergensinya kita sudah cari adalah 2 kurang X. Berarti si 2 kurang X. Nah, dz kali, karena ini X, Y, Z kartesian, koordinat kartesian atau kartesius, maka D areanya adalah DY kali DX. Kita cek. Z, DZ. Y, DY. X, DX. Cocok ya? Sehingga ini kita bisa cari X dari 0 sampai 3. Nah, X-nya 2X dx, kita tarik keluar. 2 min X dx. Y-nya dari 0 sampai 2 ditarik dy. Ya. Z-nya dari 0 sampai 4 kurang Y kuadrat dz. Jadi yang dikerjakan yang paling dalam dulu ya. Ini paling dalam dulu. Sehingga ini sama dengan berapa? Integral X dari 0 sampai 3. 2 kurang X dx. Y dari 0 sampai 2. Ya, nah. dy. Nah, ini yang integral dz. Z ya. Integral dz. Z. Agak batas 0 sampai 4 kurang Y kuadrat. Ya. Agak batasnya 4
0 dari Z 0 sampai 4 kurang Y kuadrat. Z-nya kita substitusi sehingga hasilnya X dari 0 sampai 3 2 kurang X dx misalnya 0 sampai 2 dy. Z batas atas adalah 4 kurang Y kuadrat dikurang 0 ya nak. Z batas atas kurang Z batas bawah. Sehingga kita dapat X dari 0 sampai 3 2 kurang X dx dan Y dari 0 sampai 2 4 kurang Y kuadrat dy. Nah, karena ini agak batasnya tertentu antara X dan Y tidak ada terikat, maka mereka independen, maka ini kita kerjakan masing-masing. Ya, kita bisa kerjakan masing-masing sebetulnya. Ya, ini agak beda sama yang sebelumnya. Ya. Sehingga ini sama dengan apa? Integral dari 2 dx, 2x. Ya. Integral 2 dx, 2x. Integral min x dx seper, ya, X pangkat 1 nih. Seper 1 tambah 1 seper 2, X pangkat 1 pangkat 2, ya. X pangkat 1 tambah 1, ya kan? Seper N plus 1, X pangkat M plus 1. Karena pangkat 1, seper 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Agak batas 0,3. Terus ini integral dari 4y, 4y. Integral y kuadrat berapa? Seper 2 tambah 1 seper 3. Y pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Agak batas 0,2. Nah, kan kita masukkan. Ini 2 kali X batas atas. Ini yang kita ganti X dan X kuadrat. Kalau sini Y dan Y pangkat 3 ya. Berarti sini batasnya 0 sampai 3 untuk X. X batas atas 3 dikurang batas bawah 0. Setengah kali X kuadrat batas atas 3 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. 4 kali ya. Y batas atas 2 dikurang batas bawah 0. Dikurang sepertiga kali Y pangkat 3 batas atas 2 pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 batas atas bawah 0 pangkat 3. Yang 0 kan hilang ya. 0 hilang semua. Tinggallah apa? Ini 2 kali 3, 6. Ini 9 per 3 kuadrat 9 kali setengah 9 per 2. Ini 4 kali 2 8. Dikurang 2 pangkat 3 8 per 3. Enak. Nah, ini kita sama penyebut per 2 berapa nih? Berarti 6 dikali 2, 12 dikurang 9 ya. Karena 12 bagi 2, 6. Betul ya? Min 9 bagi 2, 9 per 2. Nah, ini 8-nya boleh kita keluar. Tinggal apa? 1 dikurang seper 3 ya. Keluarkan 8 ya. 8 kurang 8, 1. Min 8 per 3, keluarkan 8, min sepertiga. Sama dengan 12 kurang 9, 3. 3 per 2 kali 8 kali 2 per 3. Anda lihat sini. 3-nya coret, 2-nya coret. Tinggal 8 saja. Ya, biasanya ada 8. Ada pertanyaan ke sini? Kalau enggak ada, saya teruskan sedikit tentang teorema Stokes ya. Teorema Stokes. Teorema Stokes ya, Stokes tulisannya. Teorema Stokes itu adalah dalam bentuk ini ada siklus ya, arahnya belakang jarum jam. Di sini divergence apa namanya? Current atau rotasi ya, current vektor F
current dot and ds. Itu sama dengan integral garis sebetulnya, garis lengkung ya, dengan arahnya menurut arah jarum jam ya, dari F dot dr ya, F dot dr. Jadi ini sama dengan integral dari 2pi sampai 0 ya. Ini di sebelah sini nih. Sama dengan 2pi ke 0 F dot dr. Nah, dari besar ke kecil, kalau kita balik kecil ke besar, ini berlawan tanda, min kali ya. Jadi 2pi ke 0, kalau kita balik 0 sampai 2pi, min kali dari F dot dr. Jadi kebalikan dari rumus apa? Teorema Green ya. Teorema Green itu berlawanan arah jarum jam positif. Kalau ini menurut arah jarum jam ya. Menurut arah jarum jam berarti negatif ya. Oke, kalau kita gambarkan sketsanya. Oke. Ini Z, ini X, ini Y, ini radius misalnya sebesar ini, jadi ini paraboloida. Arahnya ini adalah menurut arah jarum jam. Kalau N-nya itu sebetulnya ini tegak lurus bidang lengkung ya. Tapi kita tidak pakai yang kanan ya. Yang kita kerjakan yang kiri. Sorry, yang kanan ya. Bukan yang kiri tapi yang kanan ya, yang pakai ini F dot dr ini. Jadi yang rumit ini kita tidak pakai, ini current ya namanya. The cross F ini current vektor F ya. Supaya tahu the cross F itu adalah current dari vektor F. Current dari vektor F. Ya, rotation. Ya, supaya tahu. Oke, kita sampai di sini. Selamat belajar. Semoga sukses.